Mbak Ika boleh dipimpin? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ika. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Alma Aulia Hanifah, Dea Ika Felisa, Endah Susilowati, Fatma Azahra, Iflatul Sifa, Naila Rahma, Najma Aufa, hadir semua ya untuk hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang materi persamaan garis lurus. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu memahami konsep dan bentuk eksplisit dari persamaan garis lurus dan menggambarkan grafik persamaan garis lurus. Apa sih tujuan atau manfaat dalam mempelajari persamaan garis lurus? Ada yang tahu? Persamaan garis lurus itu bisa dimanfaatkan untuk menentukan nilai kemiringan suatu bangunan. Kemudian menentukan hubungan antara jarak, waktu, kecepatan yang bernilai konstan, dan memperkirakan harga suatu barang dalam kurun waktu tertentu. Tapi selain ketiga ini juga masih banyak hal manfaat dari manfaat pembelajaran materi persamaan garis lurus. Untuk penerapannya, ini ada sebuah tanda. Kita bisa lihat garis yang ini salah satu penerapan dari persamaan garis lurus. Ada yang tahu ini apa? Pisa. Menara Pisa. Ini juga penerapan persamaan garis lurus. Sebelum masuk ke materi persamaan garis lurus, Ibu akan mengulas sedikit materi yang berhubungan dengan persamaan garis lurus, yaitu koordinat kartesius. Ada yang masih ingat cara menentukan titiknya? Titik A itu berapa nilainya? Ini berada di sumbu X dan ini berada di sumbu Y. Berarti ini berapa di angka berapa? Satu koma satu. Yang B? 5,0. Yang C? 2,3. Yang D? 4,2. Masih ingat semua ya? Kemudian materi yang lain yang bersangkutan dengan persamaan garis lurus yaitu fungsi. Syarat dari fungsi yaitu setiap anggota domain harus memiliki pasangan di kodomain dan hanya memiliki satu pasangan di kodomain. Sedangkan cara penyajian fungsi itu ada bermacam-macam. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Yang kedua ada diagram mana. Yang ketiga tabel. Yang keempat persamaan fungsi atau grafik. Kemudian fungsi linier merupakan fungsi yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Ini adalah bentuk umum fungsi linier, yaitu fx sama dengan ax plus b. A-nya masih ingat apa ini? Koefisien. Kemudian x-nya variabel dan b-nya konstanta. Nah, ini Ibu ada permasalahan. Mbak Najma, boleh dibacakan? Pak Rizky adalah seorang supir angkot. Kapasitas bahan bakar angkot yang dikendarai Pak Rizky adalah 24 liter. Pak Rizky telah mengisi tangki bahan bakar angkot tersebut hingga penuh untuk bekerja hari ini. Setiap menempuh jarak 6 km, angkot Pak Rizky menghabiskan bensin 1 liter. A. Bagaimana cara menggambarkan grafik hubungan antara jarak dan bahan bakar? B.
B. Apakah kalian dapat membuat sebuah persamaan sehingga dapat mematuhi hubungan antara bahan bakar terhadap jarak tempuh Pak Rizky? Oke. Yang selanjutnya kita akan mendiskusikan permasalahan tersebut dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompoknya ibu yang bagi ya. Mbak Najma sama Mbak Fatma, Mbak Dea sama Mbak Naila, Mbak Iqbal sama Mbak Alma sama Mbak Eda ya. Tapi sebelum itu ibu ada undian. Undian ini digunakan untuk nanti siapa yang maju. Jadi di dalam nomor ini udah ada nomor tersembunyi yang nanti tidak akan disepin siapa yang akan maju. Ambil satu-satu ya. Apa itu? Undian nomor. Satu-satu. Ya, ambil satu-satu. Bu. Ambil yuk, saya yuk. Nanti kalau nggak bisa maju gimana Bu? Silakan nanti diskusi Pak. Nggak apa-apa. Ya, bapaknya silakan. Ini boleh dibuka. Fatma sini Fatma. Boleh tapi Kalau ke situ. kalian aja yang tahu ya. Najma tadi sama. Ya, tak kasih tahu. Nggak mau. Kasih Fatma nomor 1. Saya nggak mau sama Naila. Sama, aku juga nggak mau sama itu. Ayo, siapa ya? Kalian Aku kan nggak mau semua sama Fatma Bu. Ya, Fatma nggak Kalau mau. gitu, masa dia nggak mau sama aku nggak mau. Udah. Marah-marah. Yuk, gabung sama kelompoknya. Ini kamu udah selesai. Udah, kenapa bilang sendiri? Ayo, gabung sama teman sekelompoknya. Iya. Gabung sama itu. Ibu jelaskan sebentar ya. Ini kalian isi identitasnya. Kemudian kalian pahami permasalahan yang sudah dibacakan oleh Mbak Najma tadi. Kemudian kita kalian identifikasi. Terus di sini juga sudah ada sakit. Gimana mau ke UKS aja? Ya, ibu lanjutkan bentar ya. Kemudian kalian nanti gambar di koordinator Lexusnya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau masih bingung boleh bertanya. Saling bekerja sama ya, nanti nggak ada yang tahu siapa yang akan maju. Ada yang mau ditanyakan? Bisa Bu. Saya bingung Bu. Yang aku. Ya ini pertanyaannya udah dulu. Nanti ada langkah-langkah. Oke. Literasinya udah. Hah?
Sudah selesai? Belum. 3 menit lagi ya. Jangan dulu. Bisa? Terus yang ini disuruh ngapain? Ini sudah ada petunjuknya. Y-nya yang mana? Yang ini. Ya, X-nya ini. Kan ditulis apa aja 36 sama dengan ini hasil perkalian dari berapa? Ini kan ada kelipatannya ya. 6 itu kan berarti 1 kali 6. Ya, kalau 12 itu berapa kali? Ya. Terus Y-nya? Y-nya yang ini. X-nya ini. Nanti M-nya nanti
habis membuat garis, membuat titik, membuat garis, habis itu memasukkan huruf Cuma satu kunci aja di gitu. bagian Ya, satu gini aja. iya, sudah kayak gitu aja. Maksudnya yang dicarikan apa ya? 6 itu 6 kali X. Bagaimana ini kita juga tahu ini kan? Iya, ini 6X apa? 6 kali X. Gini Bu. Kamu nggak ini dong? Ini kan kamu tadi udah bisa. Harus ada benar. Udah? Udah selesai? Udah. Oke, sambil menunggu menyimpulkan Ibu acak dulu ya. Siapa yang maju? Ya. Ada yang mau? Mau. Mau ya, Ibu spin ya. Kan, aku bilang. Sama. Coba Kesimpulan. boleh silakan dibuka. Kalau Ibu coba. 9 Bu. Ya Itu kurang enam, dong, itu itu enam. Oke, Mbak Nayla, silakan maju ke depan. Udah selesai? Kan udah semuanya. Ya. Kan bagiannya ada setiap itu. Oh, gitu. Makanya. Saya ngerjain yang mana? Ini ya. Yang jawaban identifikasi apa? Ditulis apa enggak? Dibacain aja. Identifikasi apa yang kalian ketahui dari permasalahan di atas. Yang saya ketahui kalau 6 km perjalanan membutuhkan 1 liter bensin. Ya. Terus angkotnya Pak Rizky kalau full mengisi 24 liter. Terus buatlah pertanyaan berdasarkan hasil diskusi dan hasil mengamati. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara menggambar grafik hubungan antara jarak dan bahan bakar. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat persamaan hubungan antara bahan bakar dan jarak tempuh. Oke, kemudian tabelnya isi berapa aja? Ini teksnya 1 liter, Ya. jaraknya 6 km. Terus 2 liter jaraknya 12 km. Terus kalau 3 liter jaraknya 18 km. Ya. Kalau 4 liter jaraknya 24 km. Kalau 5 liter jaraknya 30 km. Terus kalau 6 liter jaraknya 36 km. Jadi koordinatnya Kayak gini. oke 1,6, 2,12, 3,18, 4,24 sama 5,30. 26 sama 36. Gambar dari koordinat kartesiusnya Ini berbentuk sama garis lurus. Oke. Selanjutnya yang ini hasilnya berapa? sama kayak yang depan tadi, bahan bakar liternya ini 1, sini 6, 2, 12, 3, 14, 4, 24, 5, 30, 6, 36. Kemudian hasil persamaannya berapa? Y sama dengan 6x plus D. Benar. Kemudian yang terakhir pengalamannya Makanya yang pertama mengidentifikasi permasalahan, diketahui dan ditanya, membuat tabel hubungan, menentukan titik, terus membuat garis. Terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang berbeda dari kelompoknya Mbak Naila? Persamaan Persamaannya kenapa Mbak? 6x aja, nggak ada C. Nanti kita bahas ya. Oke, terima kasih Mbak Naila. Ini ya. Untuk yang pertama, benar sudah kapasitasnya 24, setiap jarak menempuh jarak 6 km menghabiskan 1 liter. Kemudian yang ditanyakan sesuai dengan yang ada di permasalahan. Untuk tabel dan titik koordinatnya 1 liter untuk 6 km. Kemudian karena Pak Rizky itu mengisi bensinnya 24 sehingga
24. Ini untuk yang mayor nalar itu jarak itu kan Y, kemudian bahan bakar itu X. Jadi kita mendapatkan pola di sini 1, 2, 3, 4 itu kan sama dengan X ya. Kemudian ini polanya 6 semua, jadi X kali 6 sehingga akan mendapatkan persamaan Y sama dengan 6X. Kenapa konstantannya tidak ditulis? Karena konstantannya itu 0, sehingga cukup dituliskan Y sama dengan 6X. Untuk langkah-langkahnya, membuat tabel kemudian dimasukkan titik koordinatnya, kemudian meletakkan titik tersebut ke dalam bidang kartesius dan menghubungkan titik-titik menjadi sebuah garis. Jadi pada hari ini kita belajar persamaan garis lurus ya. Untuk pengertiannya yaitu persamaan yang memuat satu atau lebih variabel. Dan bentuk persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan 6X plus C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya, Ya? Kenapa? tadi kalau persamaan tertib kan salah nggak Bu? Benar, nanti hasilnya persamaan garis lurusnya juga tetap sama. Jadi nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Itu ada itu bisa nggak ada nggak Bisa harusnya. gimana? Nanti memang rumusnya kayak gitu. Iya. Iya. Mungkin bisa kita diskusikan lagi minggu depan dengan materi gradien ya. Jadi pertemuan selanjutnya akan membahas tentang materi gradien atau pemilihan garis. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum